Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya di pagi hari ini penuh dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Dan selamat berjumpa lagi dengan kami GB Amazing di dalam Tower of Prayer di pagi hari ini dengan tema kuasa Allah di dalam kelemahan kita. Mari Bapak Ibu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini sehingga kuasa Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari Bapak Ibu kita datang di hadirat Tuhan, menghampiri tatanya yang kudus, menyembah dan memuji Tuhan dengan segenap hati kita di pagi hari ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
semua kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mujizat-Mu nyata. Karena setiap kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur akan setiap kasih Tuhan terhadap hidup kami. Kami bersyukur kekuatan di hidup kami hanya dapat di dalam Yesus Kristus. Karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau setia menopang kami. Asal kami berseru dan berharap di dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. kekuatan di hidupku, Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. berseru Berseru dan berharap kepada Yesus. berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Engkau penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya.
katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup bisa memulihkan kita. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah setiap kita, saudara. Dan hanya Tuhan yang sanggup setia dan tidak pernah tinggalkan kita. Siapkan hati saudara untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Walau seakan tiada jalan bagiku, namun ku tetap pegang janji-Mu. Meski hidup penuh jalan yang berliku, Yesus ku setia, takkan pernah tinggalkanku. Walau seakan tiada jalan bagiku, namun ku tetap pegang janji-Mu. Meski hidup penuh jalan yang berliku, Yesus ku setia, takkan pernah tinggalkanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa, beri pertolongan
beri kemenangan. Yakin ku percaya, Yesus beri kemenangan. Yakin ku percaya, Yesus beri Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang hidup, nasihat dan teguran Tuhan di pagi hari ini, sehingga hidup kami lebih dikuatkan lagi, lebih berkemenangan, lebih dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan jadikan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Berkata-katalah Tuhan melalui bibir lidahku Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami semua diberkati Tuhan. Terpuji nama Bapa kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan dengan tema kuasa Allah di dalam kelemahan kita. Mari kita buka firman Tuhan di 2 Korintus 13 ayat 4. 2 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Dan 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Allah senang memakai orang-orang lemah. Semua orang memiliki kelemahan, saudara. Saudara dan saya juga mempunyai kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Sesungguhnya kita memiliki sekumpulan kelemahan dan ketidaksempurnaan seperti fisik, emosi, intelektual, dan rohani. Kita juga mungkin memiliki keadaan yang tidak bisa dikendalikan yang memperlemah kita. Seperti keterbatasan dalam keuangan
atau hubungan dalam keluarga, rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Masalah yang lebih penting adalah apa yang harus kita kerjakan dengan kelemahan-kelemahan kita ini. Biasanya kita menyangkali kelemahan kita. Kita membela diri, mencari dalih, menyembunyikannya, bahkan membenci kelemahan kita. Nah, hal ini mencegah Allah menggunakan kelemahan kita dengan cara yang Dia inginkan. Allah memiliki pandangan yang berbeda tentang kelemahan-kelemahan kita. Dia berfirman, pikiran-pikiranku dan jalan-jalanku lebih tinggi daripada pikiran dan jalanmu. Karena itu saudara, Allah sering bertindak dengan cara-cara yang sangat bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Kita mengira bahwa Allah hanya ingin memakai kekuatan-kekuatan kita, padahal Allah juga ingin menggunakan kelemahan-kelemahan kita bagi kemuliaannya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara, kelemahan-kelemahan saudara dan saya bukanlah suatu kebetulan. Allah dengan sengaja mengizinkannya ada di dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk menunjukkan kuasanya melalui kita. Allah tidak pernah terkesan dengan kekuatan atau kemampuan untuk mencukupi diri sendiri. Tapi sesungguhnya Dia tertarik kepada orang-orang yang lemah dan yang mengakui kelemahan mereka. Karena ada begitu banyak orang gak bisa mengakui kelemahan bahkan kekurangan dirinya. Yesus menganggap pengakuan akan kebutuhan kita ini sebagai miskin di hadapan Allah. Dan inilah sikap pertama yang Dia bisa berkati kita. Karena kita mengatakan, mengutarakan kelemahan kita, mengakui kelemahan kita. Alkitab dipenuhi dengan contoh-contoh tentang bagaimana Allah senang memakai orang-orang biasa yang tidak sempurna untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, walaupun saudara dan saya mempunyai berbagai kelemahan. Jika Allah hanya memakai orang-orang yang sempurna, tidak akan pernah ada yang diselesaikan, saudara. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang tanpa kelemahan. Semua orang punya kelemahan dan kekurangan. Allah memakai orang-orang yang tidak sempurna adalah berita yang sangat menguatkan bagi kita semua. Sebuah kelemahan atau duri, sebagaimana Paulus katakan, bukanlah dosa atau kejahatan atau cacat karakter yang bisa saudara dan saya ubah. Seperti makan berlebihan atau ketidaksabaran. Sebuah kelemahan adalah suatu keterbatasan yang kita warisi atau tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Itu bisa merupakan suatu keterbatasan fisik seperti cacat, penyakit kronis, tenaga yang lemah secara alami. Bisa juga suatu keterbatasan emosional seperti trauma, ingatan yang menyakitkan, keanehan kepribadian atau temperamen bawaan, atau bisa pula merupakan suatu keterbatasan bakat atau kecerdasan. Tidak semua kita merupakan orang-orang yang sangat cemerlang atau berbakat. Bila saudara dan saya terus mengingat keterbatasan di dalam kehidupan kita, pasti saudara dan saya mungkin bisa menyimpulkan bahwa Allah tidak pernah bisa memakaiku. Tetapi Allah tidak pernah dibatasi oleh berbagai keterbatasan kita, saudara. Sebetulnya Allah senang menaruh kuasanya yang besar ke dalam bejana-bejana yang biasa. Alkitab mengatakan, tetapi harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah. Dengan demikian nyatalah bahwa kebesaran kuasa itu terletak pada Allah dan bukan pada kami. Seperti keramik biasa, kita ini mudah retak, mudah cacat serta pecah. Kita ini mudah remuk, saudara. Kita ini mudah layu. Tetapi Allah akan memakai kita jika kita mengizinkannya
bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita. Dan supaya hal tersebut terjadi, kita harus mengikuti teladan Paulus. Yang pertama, teladan Paulus adalah akuilah kelemahan-kelemahan kita. Akuilah ketidaksempurnaan kita. Berhenti berpura-pura memiliki semuanya dan jujurlah tentang diri kita sendiri. Daripada hidup dalam penyangkalan atau membuat alasan-alasan, ambillah waktu untuk mengenali kelemahan-kelemahan pribadi kita, saudara. Kita bisa membuat daftar kelemahan-kelemahan tersebut. 2 pengakuan terkenal di dalam Perjanjian Baru menggambarkan apa yang kita butuhkan untuk kehidupan yang sehat. Yang pertama adalah pengakuan Petrus yang berkata kepada Yesus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pengakuan yang kedua adalah pernyataan Paulus yang berkata kepada para penyembah berhala, "Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu." Jika saudara dan saya ingin agar Allah memakai kita, kita harus mengenal siapa Allah dan mengenal siapa diri kita sendiri. Banyak orang melupakan kebenaran yang kedua, bahwa kita hanya manusia biasa yang penuh keterbatasan. Jika dibutuhkan suatu krisis untuk membuat kita mengakui kelemahan kita, Allah tidak akan ragu-ragu untuk mengizinkan krisis atau teguran itu terjadi, karena Allah mengasihi kita. Yang kedua, senanglah di dalam kelemahan-kelemahan kita. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 10, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Mulanya ini tidak masuk akal. Kita ingin dibebaskan dari kelemahan-kelemahan kita, bukan senang dalam kelemahan kita. Tetapi rasa senang adalah ekspresi iman di dalam kebaikan Allah. Senang berarti mengatakan, "Tuhan, aku percaya Engkau mengasihiku dan Engkau tahu apa yang terbaik bagiku." Paulus memberi kita beberapa alasan untuk senang di dalam kelemahan bawaan kita. Pertama, kelemahan-kelemahan itu menyebabkan kita bergantung kepada Allah dengan menunjukkan pada kelemahannya sendiri yang Allah tolak untuk singkirkan. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9. 2 Korintus 12 ayat 7-9. "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Saudara, kapanpun saudara dan saya merasa lemah, Allah sedang mengingatkan kita untuk bergantung kepadanya. Kedua, kelemahan-kelemahan kita juga mencegah kesombongan. Kelemahan-kelemahan itu menjaga kita tetap rendah hati, tetap humble. Paulus mengatakan, "Jadi supaya aku tidak menjadi sombong, aku diberi suatu penghalang untuk membuatku tetap ingat akan keterbatasanku." Setiap kita, saudara, mempunyai keterbatasan. Seringkali Allah menyertakan kelemahan utama pada suatu kekuatan utama untuk menjaga ego kita tetap terkendali. Sebuah keterbatasan bisa bertindak sebagai pengatur yang menjaga kita untuk tidak melangkah terlalu cepat dan berlari mendahului Allah. Ketika Gideon merekrut 32.000 tentara untuk memerangi orang-orang Midian, saudara, Allah memotongnya sampai tinggal hanya 300 orang. Sehingga menghasilkan pertarungan 450 lawan 1 ketika mereka keluar untuk berperang melawan 135.000 prajurit musuh. Ini tampaknya merupakan resep untuk menuju bencana, tetapi Allah melakukannya supaya bangsa Israel bisa mengetahui bahwa
kuasa Allah lah, bukan kekuatan mereka sendiri yang menyelamatkan mereka. Saudara, kelemahan-kelemahan kita juga mendorong diadakannya persekutuan antara orang-orang percaya. Keterbatasan kita menunjukkan betapa kita sangat saling membutuhkan. Yang terpenting, kelemahan-kelemahan kita meningkatkan kemampuan kita untuk bersimpati dan melayani. Kita akan jauh lebih bisa berbelas kasihan dan menerima kelemahan orang lain. Karena kita tahu kita punya begitu banyak juga kelemahan. Allah ingin saudara dan saya melakukan pelayanan seperti Kristus di dunia, meneladani Dia. Ini berarti orang-orang lain akan menemukan kesembuhan melalui luka-luka kita. Apa yang pernah kita alami, kita bisa menceritakan kepada orang, menjadi contoh bagi orang tersebut. Pesan kehidupan kita yang terbesar dan pelayanan kita yang paling efektif berasal dari luka kita yang terdalam, saudara. Hal-hal yang paling memalukan kita dan paling berat untuk kita ceritakan adalah sarana-sarana yang Allah bisa gunakan dengan sangat hebat untuk memulihkan orang lain. Saudara, semua orang besar Allah adalah orang-orang lemah. Kelemahan Musa adalah sifat pemarahnya. Itu yang membuatnya membunuh seorang Mesir, memukul batu yang seharusnya dia hanya berbicara kepada batu itu dan memecahkan loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Namun Allah mengubah Musa menjadi seorang yang sangat lembut hatinya. Kelemahan Gideon adalah rasa rendah diri dan sangat tidak percaya diri. Tetapi Allah mengubahnya menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Kelemahan Abraham adalah ketakutannya, saudara. Bukan sekali tetapi 2 kali. Dia menyatakan istrinya sebagai saudaranya untuk melindungi dirinya. Tetapi Allah mengubah Abraham menjadi bapa semua orang percaya. Petrus yang meledak-ledak dengan cepat bimbang menjadi batu karang. Daud yang melakukan perzinahan menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Yohanes, salah seorang dari anak-anak guru yang sombong, itu menjadi rasul kasih. Nah, daftar tersebut bisa berlanjut, akan makan waktu terlalu lama untuk menuliskan cerita-cerita tentang iman. Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan semua nabi. Kelemahan-kelemahan mereka telah diubah menjadi kekuatan. Allah ingin mengambil kelemahan terbesar kita dan mengubahnya. Yang ketiga, ceritakanlah dengan jujur kelemahan-kelemahan kita. Ceritakanlah dengan jujur kelemahan kita kepada Allah. Pelayanan diawali dengan keterbukaan. Semakin saudara meruntuhkan penjagaan, menyingkapkan topeng saudara, dan menceritakan pergumulan-pergumulan saudara, Allah semakin mampu memakai saudara-saudara untuk melayani orang lain. Paulus memberikan contoh keterbukaan di dalam semua suratnya. Secara terang-terangan menceritakan pertama kegagalan-kegagalannya. Dalam Roma 7:19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus tidak menghendaki apa yang dia buat itu, saudara. Tapi akhirnya dia buat juga. Dia mengakui setiap kegagalan-kegagalannya. Yang kedua, perasaan-perasaannya. Perasaan bersalah. Dia mengakui itu. Yang ketiga, udah rasa bersalah. Dengan perasaan-perasaan itu, penderitaannya. Aduh, udah malu, menderita deh. Malu. Tapi dia mengakui, saudara. Yang keempat, ketakutan-ketakutannya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 3. 1 Korintus 2 ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Nah, tentu saja keterbukaan itu beresiko.
mengurangi pertahanan kita dan membuka kehidupan kita pada orang lain bisa menakutkan juga. Ketika kita mengungkapkan berbagai kegagalan, perasaan, keputusasaan dan ketakutan kita, resikonya adalah kita ditolak. Apalagi kalau kita ini seorang anak-anak Tuhan, saat kita menceritakan kelemahan-kelemahan kita bisa ditolak. Loh, kan kamu kan hamba Tuhan, kan kamu kan seorang pelayan Tuhan, kok kamu bisa seperti itu? Jangan takut saudara. Allah tetap melihat hatimu, Allah tetap memakai kelemahan-kelemahanmu untuk kemuliaannya. Biarpun orang menghakimi, biarpun orang menceritakan, karena mendengar cerita kelemahan-kelemahan kita, apapun itu biarkan saja. Karena penghakiman itu milik Tuhan. Tetapi satu hal yang saudara harus ingat bahwa Allah tetap memakai engkau. Allah tetap mengasihi engkau. Allah tetap membuat engkau kuat di dalam Dia. Asal kita pun tetap mengakui kelemahan dan kekurangan kita, saudara. Jangan kita tutupi dari Allah, tapi kita harus terbuka. Ya Tuhan, aku memang seperti ini, tapi aku tetap ingin ikut Engkau. Aku ingin tetap ada dekat dengan Engkau, karena aku membutuhkan Engkau. Pakailah kelemahanku ini Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Tetapi keuntungannya sebanding dengan resikonya. Keterbukaan memerdekakan kita secara emosi. Membuka diri, membuat tekanan berkurang. Kecemasan-kecemasan kita juga hilang. Dan merupakan langkah pertama menuju kemerdekaan. So, jangan takut saudara kalau kita punya kelemahan dan kekurangan. Karena itu adalah langkah pertama menuju kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Kita telah melihat bahwa Allah memberi kasih karunia kepada orang-orang yang rendah hati. Tetapi banyak orang salah paham menguasai kerendahan hati. Banyak orang salah paham mengenai kerendahan hati. Kerendahan hati bukanlah merendahkan diri kita atau menyangkali kekuatan kita, tapi melainkan jujur tentang kelemahan-kelemahan kita. Semakin jujur kita, semakin banyak kasih karunia Allah yang kita dapatkan. Kita juga akan menerima anugerah dari orang lain. Keterbukaan adalah sifat yang membuat orang disukai. Kita secara alami tertarik pada orang-orang yang rendah hati. Sifat suka berkata yang muluk-muluk menimbulkan rasa tidak senang. Tetapi membuat orang tertarik dan keterbukaan adalah jalan menuju keagraban. Karena itulah Allah ingin memakai kelemahan-kelemahan kita, bukan hanya kekuatan-kekuatan kita saja, saudara. Jika orang lihat hanyalah kekuatan-kekuatan kita, mereka menjadi patah semangat dan berpikir, ya baiknya baik baginya. Tetapi aku tidak akan pernah bisa melakukannya seperti kamu melakukan. Kamu sih kuat, saya sih lemah. Orang kan bisa berpikir seperti itu. Tetapi ketika mereka melihat Allah yang memakai saudara di balik kelemahan-kelemahan saudara, hal tersebut akan mendorong orang lain untuk berpikir, kalau Allah bisa pakai engkau, pasti Allah juga bisa pakai aku. Mungkin Allah bisa memakaiku, memakai kelemahan-kelemahanku untuk menjadi kemuliaannya. Kekuatan-kekuatan kita menimbulkan persaingan, tetapi kelemahan-kelemahan kita menciptakan komunitas. Pada satu titik dalam kehidupan saya harus memutuskan apa saya ingin mengesankan bagi orang atau mempengaruhi orang. Saya bisa mengesankan bagi orang dari kejatuhan, tetapi saya harus berada dekat untuk mempengaruhi orang lain, dan ketika saya melakukan itu, orang lain akan mampu melihat kelemahan-kelemahan saya, tidak apa-apa. Sifat yang paling penting untuk kepemimpinan bukan kesempurnaan, melainkan kredibilitas. Orang harus bisa mempercayai kita, kalau tidak orang lain tidak akan mengikuti kita. Bagaimana kita membangun kredibilitas? Bukan dengan berpura-pura sempurna, tetapi dengan bersifat jujur.
bersifat sportif. Yang keempat, kemuliaan di dalam kelemahan-kelemahan kita. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 30 sampai 31. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Saudara, daripada berpura-pura percaya diri dan tidak terkalahkan, pandanglah diri kita sebagai sebuah piala anugerah. Pada saat iblis menunjukkan kelemahan-kelemahan saudara, nih kelemahan-kelemahanmu, setuju aja dengannya dan penuhi hati saudara dengan puji-pujian kepada Yesus. Walaupun iblis menunjukkan, tuh kelemahan-kelemahan kamu tuh itu tuh. Oke, itu memang kelemahan saya. Tapi kamu harus ingat, hati saya penuh dengan puji-pujian kepada Yesus yang memahami semua kelemahan dan kekurangan saya. Dan kepada Roh yang membantu kita dalam kelemahan kita, yaitu Roh-Nya yang kudus. Namun kadangkala Allah mengubah sebuah kekuatan menjadi kelemahan untuk memakai kita lebih hebat lagi, saudara. Yakub merupakan seorang manipulator yang menghabiskan hidupnya dengan tipu muslihat dan kemudian lari dari akibat-akibatnya. Suatu malam dia bergumul dengan Allah dan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu Allah berkata, baiklah. Tetapi kemudian dia memukul sendi pangkal pada paha Yakub sehingga terpelecok. Dan apa maknanya? Allah menyentuh kekuatan Yakub. Otot paha itu merupakan yang terkuat di dalam tubuh. Dan mengubahnya menjadi kelemahan. Semenjak itu saudara, Yakub berjalan dengan pincang supaya dia tidak pernah bisa melarikan diri lagi. Hal itu mendorong Yakub untuk bergantung kepada Allah, entah dia suka atau tidak. Saudara, di pagi hari ini jika saudara ingin Allah memberkati saudara dan memakai saudara secara luar biasa, saudara harus bersedia berjalan dengan pincang sepanjang hidup saudara karena Allah memakai orang-orang yang lemah. Kalau kita tetap arogan, kita tetap sombong, kita tetap bertahan dengan kekuatan kita sendiri dan mempertahankan setiap kelemahan-kelemahan kita dan kita tidak bicara dengan Tuhan dan kita tidak mengakui, maka Allah akan memukul kita juga saudara dengan kasih-Nya. Seperti Allah memukul Yakub sampai terpelecok. Dan akhirnya Yakub sekarang menjadi kesayangan Allah. Karena Allah memakai orang-orang yang lemah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di pagi hari ini saudara, mari kita akui setiap kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan-kekurangan kita di hadapan Allah. Dan Allah akan memakai hidup saudara untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Terima kasih untuk nasihat-Mu, untuk teguran-Mu Tuhan di pagi hari ini buat kami anak-anak-Mu. Sehingga kami Tuhan Yesus bisa mengakui setiap kekurangan dan kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami ingin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan YouTube channel ini Tuhan. Dan ubahkan hati mereka menjadi hati yang baru. Hati yang bisa mengakui setiap kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan mereka di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri Tower of Prayer di pagi hari ini dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Anita Evita Tuhumuri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah membimbing kami Tuhan dari acara Tower of Prayer ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya nama Tuhan dipuji, ditinggikan, diagungkan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Gembala kami. Tuhan, kiranya kasih dan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan melingkupi hidup kami, dan kami dipenuhi dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami beroleh berkat dari firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Gembala kami yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati beliau Tuhan dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Berikan hikmat, wahyuan, otoritas, wibawa yang dari Tuhan, agar kemuliaan Allah nampak dalam hidupnya. Tuhan Yesus yang baik, kami akan masuk dalam pokok-pokok doa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa Indonesia Engkau kasihi Tuhan, sehingga Engkau melindungi Tuhan, Engkau menjaga Tuhan dengan kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota MPR, DPR, TNI, Kepolisian, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW. Engkau berkati mereka semua Tuhan di setiap pemerintahan daerah, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Berikan roh hikmat akan Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik dan benar di mata Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, di seluruh muka bumi, di seluruh pelosok-pelosok Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kiranya visi misi Tuhan tetap dijalankan, amanat agung Tuhan dijalankan, agar pemberitaan Injil terus diberitakan, disebarkan, agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja GB Jemaat Amazing. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ibu Gembala kami, Bapak Gembala kami, Wakil Gembala kami, seluruh koordinator dalam nama Yesus kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk para janda, duda, yatim piatu, orang miskin sekalipun, lansia, dalam nama Yesus Tuhan, Kau berkati mereka. Tuhan, ketuk pintu hati mereka agar mereka terus fokus hidup mereka hanya pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan juga seluruh jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang saat ini melihat YouTube channel Tower of Prayer. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati mereka setiap pergumulan dan masalah hidup yang mereka alami saat ini. Mari Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kau jamah hidup mereka, Kau jamah hati dan pikiran mereka Tuhan, agar hidup mereka mau selalu dekat-dekat berhubungan dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan, yang selalu berharap dan berserah dan bersandar kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, arahkanlah hatimu dan angkat kedua tanganmu. Diberkatilah saat engkau masuk dan keluar. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah seisi rumahmu, bukan lumbung-lumbungmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu saat engkau melayani Tuhan. Kehidupanmu akan menjadi naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi di Tower of Prayer yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat di dalam Tuhan.